Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Mitsubishi X-Force Hybrid. Ini adalah yang tipe Ultimate Standard ya. Dan sampelnya ini adalah unit yang warna silver. Untuk bagian lampu depannya dia modelnya T-shape LED. Di sini ada untuk lampu low beam dan high beamnya sudah LED juga. Lalu di bagian sini dia ada untuk lampu kabut, dia sudah LED. Nah, di bagian grillnya ini juga dia udah ada sensor radar adaptifnya juga ya di sini. Lalu untuk di bagian velgnya, ini dia modelnya 3-spoke 18 inch perpaduan warna silver dan hitam. Untuk kaca spionnya dia sudah auto retract. Di sini ada untuk lampu sen. Lalu di bagian atas ini dia ada panoramic glass roof dan di sini juga ada roof railnya juga ya, dia aksennya warna hitam. Lalu bagian sini dia antenanya dia modelnya shark fin antena. Untuk kaca belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Lalu untuk stop lampnya dia modelnya warnanya bening seperti ini ya. Di sini juga dia ada sensor untuk rear cross traffic alert, ada untuk sensor mundurnya. Lalu di bagian sini dia ada untuk kamera parkirnya ya, kamera mundurnya di sini. Nah, lalu untuk interiornya, di interior seperti ini ya, dia warna hitam. Material joknya dia synthetic leather, dia sudah dilengkapi dengan karakteristiknya anti heat guard. Untuk yang di tipe Ultimate Standard ini, varian hybrid, dia seat adjusternya masih manual seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada headlamp adjuster juga di sini ya. Ada untuk mini compartment tray juga di sini. Ini headlamp adjusternya seperti ini di sini. Nah, lalu di bagian sini interiornya dia ini panelnya dia warna hitam, synthetic leather, soft touch panel. Lalu di bagian sini dia ada aksen warna piano black, ada untuk pembuka dan pengunci pintunya. Ini untuk kontrol kaca spionnya, spion bagian kiri, kanan. Lalu ini untuk lipat kaca spionnya seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada untuk kontrol kaca spionnya di sini. Lalu bagian sini untuk sisi power window-nya, di sisi driver dia sudah automatic power window. Seperti ini. Ada window lock-nya juga. Lalu untuk steeringnya, dia modelnya steeringnya ini dia 3-spoke, dia ada aksen warna piano black, ada untuk kontrol volume. Lalu di bagian sini dia ada kontrol untuk layar MID-nya, displaynya di sini. Ada skip song track, tombol media, tombol back. Lalu di bagian sini dia ada untuk adaptive cruise control, ada fitur FCM-nya juga di sini ya. Ada untuk voice command, ada untuk 5 panggilan telepon di sini. Lalu di bagian sini dia lampunya, dia ada auto headlamp, lampu senja dan lampu utama. Ada auto high beam juga. Lalu di bagian sini ada untuk lampu kabutnya, lampu sen kanan dan sen kiri di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk kontrol wipernya, ada untuk pengaturan intermittent dan ini untuk kontrol wiper belakang di sini. Untuk speedometernya dia ini ukurannya dia 8 inch digital. Lalu di bagian sini displaynya. Di sini dia ada skor eco, rasio pakai EV, computer drive juga ada, aliran energi, EYC, panel EYC dan kontrol roda, jarak hingga kosongnya di sini juga terdisplay juga ya. Lalu bagian sini dia ada arah kompas, media, ini untuk display radar adaptifnya. Lalu di notifikasi. Nah, ini tipe tampilnya dia ada 2 jenis. Ada yang model widescreen juga ini. Nah, ini yang model widescreennya seperti ini. Lalu di sini juga ada subunit kecepatan yang satuan miles per hour. Ada bantuan mengemudi juga seperti untuk forward collision mitigation. Lalu di sini juga ada blind spot warning, rear cross traffic alert, sensor parkir. Sensor parkir ini juga bisa diatur juga di sini ya. Ini RCTA juga bisa dimatikan juga, fitur-fitur lainnya juga bisa dimatikan. Rear car departure notification juga ada settingannya. Lalu di sini juga ada ASC juga. Nah, untuk yang icon blind spot warningnya, dia ini icon blind spot warningnya dia modelnya yang di segitiga seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada untuk pengaturan kontrol kecerahan layar speedometernya di sini ya. Nah, untuk ukuran head unitnya ini dia 12,3 inch. Jadi dia ini bisa simpen hingga 12 stasiun radio. Dia penyimpanannya seperti ini. Nah, lalu bagian sini juga dia ada station listnya juga. Jadi ini radio yang terscan-nya dan ini dia ada opsi lainnya juga ya. Ini ada pengaturan untuk FM noise controlnya juga di sini.
Lalu di bagian sini dia ada untuk scan radio, ada AM juga di sini. Dia AM bisa simpan hingga 6 stasiun juga. Bluetooth, USB. Untuk USB ini dia bisa untuk play audio dan video juga. Ada iPod juga di sini. Lalu sumber lainnya juga di sini ada untuk Bluetooth, ada Apple CarPlay, Android Auto dan WebLink. Ini untuk Apple CarPlay, Android Auto dan WebLink itu dia konektivitasnya sudah wireless ya. Jadi cukup connect Bluetooth. Nah, lalu di bagian sini dia ada panel adventures juga. Adventuresnya seperti ini ya. Dia ada adventurous, reliable, responsive, energy monitor dan driving score di sini juga ada. Lalu di sini juga ada panel untuk customize juga seperti ini. Ada untuk voltase aki, kalender dan driving score. Lalu di bagian sini dia ada untuk avionics display-nya. Ada energy flow juga. Ini di bagian avionics display untuk yang di tipe Ultimate Standard Hybrid ini dia belum ada fitur TPMS atau Tire Pressure Monitor System. Nah, ini juga ada driving score, fuel economy, altitude. Lalu di sini juga ada eco score juga. Nah, lalu di sini dia ada untuk konektivitas ke HP, ada jam juga ya. Dia model jamnya seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada panel untuk AC-nya ya. Kalau ini AC-nya dinyalakan, ini bisa terdisplay nih arah sumberan anginnya atau datang anginnya dari mana saja. Dan ini bisa ke display juga arah semburan anginnya di sini seperti ini. Nah, lalu di bagian panel menunya ini dia ada sumber audio, ada wallpaper player, multimeter display. Kalau multimeter display tadi yang seperti ini ya, yang ada adventurous, reliable, responsive, energy monitor, driving score. Lalu di sini juga ada customize juga tadi. Nah, lalu untuk wallpaper playernya ini untuk gambar pasifnya dia ada 3 jenis. Kalau untuk live wallpapernya dia ada 4 jenis seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada untuk settings juga. Ini settings ini di bagian pengaturan lainnya juga ya, untuk bagian mobil, untuk seperti untuk audio, lalu untuk layar juga di sini, bahasa juga ada di sini. Nah, ini di selanjutnya ini ada USB foto, ada air conditioner, drive mode. Ini drive mode dia di bagian sini. Dia ada 4 jenis ya untuk drive mode-nya. Ini ada mode charge, EV, normal, wet, gravel, tarmac dan matte di sini. Lalu di tiap modenya ini juga dia ada settingannya juga seperti ini. Lalu di bagian sini ada maintenance, vehicle information dan vehicle settings. Nah, untuk di kaca spionnya ini, dia bagian atas ini dia kaca spionnya dia sudah auto dimming seperti ini dia modelnya. Lalu di bagian sini dia ada untuk layar, ada untuk pencahayaan interiornya ya. Ini untuk interiornya yang full. Lalu di bagian sini dia ada untuk lampu yang sisi kanan, sisi kiri. Ini untuk pintu terbuka. Lalu di bagian sini sun visornya dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp. Itu tadi di sisi driver, dan ini untuk di sisi co-drivernya. Untuk blinder panoramic glass roofnya dia juga sudah elektrik seperti ini. Dia bukanya. Model panoramic glass roofnya juga dia modelnya sudah frameless. Nah, untuk AC di sini dia modelnya dual zone. Dia bisa sampai 8 speed di sini. Ada fitur synchronize juga ya. Dan untuk pengaturan suhunya, dia ini paling panas dia ada di suhu 32 derajat Celcius. Dan paling dingin dia ada di suhu 18 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada dry mode, ada front defogger, max cool. Lalu di sini juga ada rear defogger juga. Ada memori, ada auto AC, ada untuk bersirkulasi udaranya. Di sini juga ada arah semburan angin juga ya. Nah, untuk synchronize ini hanya bisa diatur dari sisi driver. Kalau dia hanya diatur dari sisi co-driver secara manual, synchronize-nya akan mati secara otomatis. Lalu bagian sini dia ada untuk USB port yang Type A dan Type C di sini. Ada adapter port juga ya. Ini dia yang fitur di tipe ini belum ada wireless charger. Lalu untuk parking brake-nya dia modelnya sudah electronic parking brake, ada auto hold,
Model persnelingnya seperti ini ya. Dia modelnya shift by wire. Lalu di sini juga ada cup holder 2 buah. Console box dia materialnya synthetic leather, soft touch panel, sudah ada untuk pendinginnya juga ya. Di sini juga ada glove box. Untuk setirnya ini dia sudah tilt and telescopic steering. Nah, untuk airbag dia totalnya ada 6. Jadi di bagian depan ini 1, co-driver 1, side airbag juga ada. Lalu di bagian sini dia juga ada curtain wall airbag juga di sini. Nah, sekarang kita mari lihat ke baris keduanya ya. Lalu di bagian sini, di sisi kanan sini dan di sebelah kirinya ini, dia ada tempat penyimpanan juga ya untuk tempat taruh HP atau barang-barang kecil. Nah, untuk interior baris keduanya seperti ini ya. Di sini dia ada untuk phone pocket, ada untuk tempat penyimpanan barang juga ya. Lalu di bagian sini dia ada kisi-kisi AC juga di sini. Nah, di sini juga dia ada untuk USB port yang Type A dan Type C. Lalu di bagian sini dia ada untuk armrestnya juga. Dia armrestnya ada dilengkapi dengan cup holder. Ada phone pocket juga di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk lampu interiornya juga ya. Ini untuk yang pintu terbuka dan ini untuk yang lampu interiornya di sini. Nah, untuk di bagian pintunya dia panelnya sama. Dia ini warna piano black. Lalu bagian sini dia synthetic leather warna hitam. Nah, untuk bukaan bagasinya yang di tipe Ultimate Standard ini dia bukannya masih manual seperti ini. Nah, ini untuk lampu plat nomornya sudah LED, ada untuk kamera mundurnya tadi di sini ya. Lalu di bagian sini dia ada tempat penyimpanan juga. Untuk posisi akinya dia ada di sini. Lalu untuk tooling boxnya, toolkitnya dia ada di bagian sisi kanan sini ya. Lalu untuk bagian mesinnya, ini dia mesinnya kalau di varian hybrid dia mesinnya 1600 cc dengan kode mesinnya 492 dengan tenaga outputnya dia sebesar 107 PS, lalu torsinya di 138 Nm. Ya, ini ada mesinnya seperti ini ya. Lalu di bagian sini ada untuk bagian genset atau generatornya dan motor hybridnya di sini ya. Untuk yang di varian X-Force Hybrid ini, yang tipe Ultimate, ini dia harganya ada di 445 juta. Kalau untuk yang warna putih premiumnya, dia ada tambahan harga sebesar 1,5 juta. Untuk informasi test drive dan pemesanan unitnya, bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video, atau bisa kalian juga tanyakan untuk promo di Gias tahun 2026 ini, juga bisa ditanyakan ke saya juga. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.